jadi bisa bersihin relnya, disemprot. Nah ini juga posisinya gitu juga Mas Yulis. Pada saat dia parkir, untuk OP kapalnya disesuaikan juga gitu loh. Kalau ini Pak ya, maaf sih. Kalau jadi kita kan sungai ya, kan bisa sandar kanan harus sama sandar kiri. Iya. Jadi kalau untuk posisi di crane ya harus ngikutin kapal Pak. Jadi nggak tentu di Harus karena kan misalkan gini, kalau dia sandar kanan, pas dia keluar Pak, buritan ini kan kebuka nih. Jika tidak boleh di ujung pagar. Iya, kasih artinya harusnya ke bagian H kan? Nah, terus nanti pas misalkan kapal itu sana kiri, di crane ini tidak boleh di ujung H, itu agak samping, harus balik ke pagar atas. Kalau itu kenapa? Kenapa harus begitu? Ya, gimana kalau ya karena kan ini pasang surut air Pak. Nah, artinya gini, kalau saya posisikan seperti ini loh, dia bunyi bumnya nggak begini, nggak sungai, tapi menghadap ke sana. Ke darat. Sama. Karena Karena kan kapal sadar kiri, buritannya si kapal kan otomatis ini kebuka nih Pak. Jadi memang harus clear di dermaga. Tidak ada alat yang mengganggu. Sama kayak seperti di CC juga gitu sama. Jadi CC itu harus jauh dari buritan kapal. Berarti yang enak di tengah posisi dia. Biar yang terlalu. Mereka seperti nanti koordinasi dengan petugas tambang seperti biasa kan. Ini pas posisinya di mana bagusnya kan? Berarti belum tentu koordinasi berarti sama sini. Iya. ya gini, kalau CPO sih nggak masalah ya. Iya, kalau CPO. Cuma Kan kan tongkang. mereka kapal ya. gitu. Ini yang dia melewati tempat kabel tadi gitu loh, yang saya takutkan seperti itu gitu loh. Begitu dia kelindas, robek, meledak di tempat itu. Dia kalau lagi berhenti, apa alatnya nggak kerja? Kalau yang kerja udah stop semua. Maaf Pak, kalau selama ini kan kalau selama gantry ya, kita paling nggak harus butuh satu orang mekanik buat gulung, dia nggak bisa otomatis. Sekarang iya, besok kalau udah jalan, kalau sudah ada listriknya, itu nggak perlu lagi. Kalau makanya yang setahu saya yang saat ini tuh kita manual, Ya. orang sendiri gulung ke atas. Ya, makanya nanti saya nunggu surat dari teknik untuk kapan dia mau testing gitu. Nah gini juga, Pak Tulis, itu kan ada yang dipotong kabel tuh, karena ada bolong nih ya. Bolong artinya pada saat dia gantry ke TPK itu nggak bisa full gitu nih. Nah ini sisanya berapa meter, saya belum nanya ke teknik berapa meter sisanya nih. Supaya bisa menyesuaikan juga dengan posisi kapalnya gitu, pada saat dia pakai di-crane gitu. Saya takutnya nggak nyampe gitu. Untuk kesananya berapa sih sisanya? Karena kan efek dari kabel yang potong tadi gitu. Kurang pasti. Ya kan? Itu sih bisa sampai habis ke sana. Nanti lihat ini kondisinya aja Pak. Misalkan yang banyak kapal 98 ya. Kan kawan-kawan operator kan udah ngerti posisi palkanya kan, jangkauan dari boom ini di crane. Ya maling nanti kalau misalkan kapal mau sandar, ya minta tolong ini aja bantu kawan-kawan petugas tambat. Misalkan suruh maju dulu berapa meter, 2 meter atau 3 meter, gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting, makanya saya kumpul semua di sini nih. Ada semua pergi semua di sini semua. Artinya harus mengetahui resiko apa sih yang ditimbulkan oleh efek daripada kabel tadi rusak gitu loh. Ya kan? Ya kalau nggak ada orang ya alhamdulillah, tapi jangan sampai di sini ada atau nggak ada orang, jangan sampai juga rusak gitu, jangan sampai meledak gitu loh. Apalagi kalau ada orang, ban mobil aja gimana ya Pak? Juga mau di Jakarta ya, lepas itu ban mobil akhirnya, masih eleng meledak, anjir lepas itu. Nah, apalagi orang yang banyak TKBM di situ, ya paling tidak ada nggak ada kapal parkir di ujung, tapi begitu tadi yang Pak Sulis bilang, kita menyesuaikan aja ya Pak Sulis ya. Jadi pada saat kapal itu mau keluar ya, kalau sadar ya sampaikan Saya mau keluar. nah jadi ini Pak Heri, Pak Yatim, Agung, dan Pak Julius tolong cek juga di kontrol nih, kapal apa tinggi. Biasanya bagian
tampak nyambung saya kalau harus biasa. Nah, udah. Pak, tampaknya. berarti waktu kapal misalnya kapal barang kalau parkir di H dia harus posisinya terbalik kan biasanya kepala buritanya di arah tipika kan? Ini berarti harus di arah jikren, berarti harus terbalik dia waktu parkir kapalnya, sandar kapalnya. Kalau kapal barang itu. Nggak bisa, kalau di kita kan ngikutin pasar surut air. Ya. Jadi gini Pak Agung. Kalau gini, ini ini depan ya, haluan ya. Ya, alwa. Ini depan kan nih. Ah. Ini sebelah kanan namanya. Biar selesai. Kanan. Benar kan? Kalau gini sebelah kiri. Kalau dia kanan itu, Sana kan? Ya, haluan ke amperan. ya, dia akan mudah pada saat air pasang. Ya, Pak Sulis ya. Kalau kanan ya. Kanan ya. Kalau pada saat dia kiri, air surut. Ada dia nggak akan melawan arus gitu loh. Iya. Tapi kalau dia pas arus yang ke arah sini Pak ya, itu nggak proses bongkar kalau semen. Boomnya kan rata-rata ke nutupin jeep kren. Kalau dia jeep kren parkir di high, biasanya kan parkir di ujung sana di TPK. Iya. Pagar sana. Kalau dia parkir arah kepalanya di situ, jeep kren nutupin itu. Bongkar Iya. dan proses bongkarnya susah itu. Benar. Ya, Kalau sandar kanan di posisi. Iya, proses bongkarnya susah itu kalau kapal barang itu. Dia biasanya di arah pantai. dilema memang. Iya. Dilema. Cuman Berarti pas dia proses bongkar, jeep kan harus diarahkan ke sana dong. betul. Iya. Dilemanya begini ya Pak Agung. Pada saat jipret ke sana, ya kan, artinya kan mempermudah manufakturnya kan, Ah. bisa keluar ke sana kan, ya kan. Cuman kan kabel ini kan di bawah Nah gitu. itulah Pak yang itu Ya kan? yang jadi Nah, masalah. saya takutnya begitu semen ini numpuk, nutupin kabel tadi, pas hujan beku, Nah, udah. iya. Nggak bisa Pak. Ya kan? Kemudian dia gulung kembali, Artinya- terpaksa untuk melepaskan semen. Iya. Kayak di mana juga tuh, saya kemarin ngomong sama teknik itu kalau di Jakarta. Begitu dia kena cor semen, ya harus pelan-pelan tuh di struktur semennya tuh. Sempat dia kena kabelnya udah nggak bisa dipakai. Nah, itu saya hindarin gitu loh. Masing-masing memang ada risiko. Cuma kan masalahnya kan mana yang paling kecil risikonya gitu loh. Mau kita kebakar, meledak, kita nggak kerja, bolak-balik ke KSK, apa kita korbankan kegiatan bongkar muat yang memang agak sulit untuk manuver gitu loh. Ya kan cuma ngolong jipen doang kan, nggak masalah lah. Dia pakai jipen nggak konsumen enggak kan? Nah, tapi kadang aktif, kadang tidak. Nah, Kalau pas posisi dia lagi make itu, Kalau jeep keren kita parkir di H nih, di posisi dia yang bapak bilang tadi di H di sambungan. Dia membongkar semen, tapi dia nggak pakai alat. Dia pakai alat kapal. Nah dia mau bergerak itu kan jeep keren itu kan ngalangi kalau dia. parkir di high itu yang maksud Kalau saya, Pak. parkir di H, dia kan Oh. ngalangi ini. apa sekarang kapalnya dia ya? Iya, benar. slewing kapal dia ini kan Satu Pak, ngalangi jeep kalau keren itu kan juga. posisi kayak gitu yang dikalahin kapalnya agak dimundurin Pak. Nah. Jauh gitu. Itu aja. Sekarang gini, siasatin lagi, ya saya balik ke Pak Sulis. Kira-kira lembaga lain bisa nggak desain kapal nanti itu jangan bikin untuk semen tadi. Kalau antrian kosong masih bisa Pak. Nah, Antrian Kalau kosong. bisa. Kalau dulu Nanti, salah satunya gimana lagi? kayak gitu aja Pak. Itu kan di lembaga itu kan cuma satu kapal Pak. Ya. Jadi untuk bukan paling di kapal lain dia harus mundur arah ke TPK. Oh nggak bisa. Nah, itu bisa juga. Ibaratnya yang Bisa. tidak mungkin. Bisa. Nah, biasanya kan terlalu besar. Itulah Kapal apa? Karena posisi di kita ini bouldernya kan karena jaraknya jauh-jauh, sekitar 20 sampai 25 meter. Kalau kita mundurin ke dermaga CC, itu bisa makan sekitar 10 meter sampai 12 meter. Nah itu mengganggu kapal kontainer mau sandar, misalkan ada 2. Gitu. Nah, yang sudah melihat dari bongkar apa semen Pak, masih ada sisa ibarat dari pagar Ya, itu karena sekitar 10 meter. Itu Itu bisa jarak itu dari dapat dimundurin. Buritan ke boulder itu biasanya 5 meter kalau kapalnya sudah lama. Itu masih memungkinkan. Iya. Tapi Tapi kalau kita lihat udah aja Pak. apa karena kami kan suka nyadarin sampai kapal itu panjang paling maksimal di itu 102 gitu. Jadi kalau untuk kita mundur lagi ke TPK ya nggak berani kami Ya. karena menghambat ya artinya gini lah, kapal mau sandar. kita kerja ekstra dalam artian dalam pengawasan ya. Nanti Pak Sulis kontrol juga pada saat
tidak ada kapal di dermaga lain selain dermaga semen bisa sandar di H ya, Mas Rizky ya. Untuk paling kita ini di B sama D ini Pak. Ya. Kalau di H paling kita lihat yang draft kapalnya nggak sampai 5. Karena kondisi dermaga H kan Itu aja ya, solusinya gitu. jalan. Saat dermaga lain nggak ada kapal, semen nggak wajib di dermaga I, Nah, bisa lah. ya kan? Tapi pada saat dermaga lain ada kapal, dengan terpaksa dia harus bisa dengan kapal semen, ya tugas kita nih, ya kan? Tugas saya juga, Pak juga setelah kapal itu berangkat, saya harus semprot tuh, supaya nggak beku semen itu gitu loh. Tapi tolong juga setelah kapal ini keluar, parkirin di ujung lagi supaya kabelnya gulung, ya kan? Kalau kabel gulung kan saya enak nyemprotnya, di sini enak gitu. Terus satu lagi Pak, kalau untuk pas bongkaran nih, bongkar semen atau apa gitu kan, nah itu nanti kalau kadang kami operator ini kan ngomong, Pak tolong di ban mobilnya jangan kena itu. Iya. Nah kadang supir ini nggak mau dengeri kalau kami yang ngomong Pak. Nah itu untuk pengawasannya. Adis gimana nih security-nya? Nah Jadi dan yang penting kan- sekarang begitu posisi kapalnya sandar kan biasanya dibagi tuh ya informasinya. Kan itu ada jenis muatannya apa. Begitu sudah tahu jenis muatannya, kita kan pasti berpikir kegiatan itu kalau dikerjakan atau kegiatan itu dilayani, berarti akibat dari kegiatan itu berlangsung akan mengganggu fasilitas yang kita miliki salah satu ya. Nah, koordinasi itu yang penting. Sekarang ada yang mau ada koordinasi dengan komunikasi. Karena sudah tahu tapi tidak mau ngomong. WA group ada, tapi tidak ada penyampaian di dalam situ. Ya, saya maunya seperti itu, informasi itu dimasukkan ke WA group. Nah, terus kalau misalkan kami tidak monitor itu juga bisa jatuh juga. Atau misalkan Pak tidak di sekolah di dalam situ kan, karena di sekolah begitu dilihat, iya ada informasi langsung. Nah, saya terus terang dulu sering bunyi mesin. Sekarang saya datang bunyi mesin. Saya datang tiba-tiba, terus ada sepeda. Jadi bapak-bapak jangan kaget. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi paling intinya kita kan sudah ada dapat informasi dari koordinator grup masing-masing sudah memberi informasi akan ada kapal ini, posisinya di sini, jenis muatannya ini. Otomatis kita kan akan berpikir muatan itu kalau dibongkar kira-kira mengganggu fasilitas kita atau tidak. Nah, ini kita bisa pasti tahu. Komunikasi berarti ya. Nanti gini juga, nanti setelah apa namanya bak yang buat kabel yang di ujung itu kan ada bak kotak kecil itu ya buat kabel itu ya. Nanti ditutup sama teknik, dan kita dibilang juga sama teknik juga, tolong dikasih label bahwa di sini tegangan tinggi atau bahaya gitu, supaya jelas. Stiker gitu atau apa, penting ada signboard di situ. Nah, itu satu. Kemudian untuk setiap koordinator saya minta itu Anda punya link langsung dengan security. Jadi untuk pengamanan itu kewenangan security, sampaikan dulu. Tapi kalau bukan kewenangan untuk mau menegur orang itu dengan marah-marah, tapi itu adalah kewenangan security. Kecuali security tidak bisa, baru kita gotong royong. Aku siap. Gitu, ya. Jadi setiap koordinator punya link dengan security. Ya security kan pengamanan, jadi dia yang mengamankan, bukan koordinator yang mengamankan. Gitu ya. Lu info aja kayak gitu. tadi dengar Bang. Badan kita benar tuh. Tapi lagi dengar dah tegak aku. Makanya gini, bertingkat, berjenjang ya, begitu di bawah ngomong kayak ini gak didengar, sampai koordinator kan. Tadi ke koordinator masing-masing Pak ya. Kalau ini nggak juga, bisa juga ke Pak Arif, atau langsung ke Pak Arif, ke saya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ke saya pun nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa gitu. Kadang supir ini walaupun kita sudah ini dia nggak mau dengeri kan. Nah jadi nanti takutnya kan kenapa operator nggak kasih tahu. Itu maksud kami kan gitu Pak. Tapi itu juga tergantung boom kapalnya juga Pak. Kalau itu Pak, kalau boom kapalnya agak itu dia tidak bisa terlalu area kan. Jadi mobilnya harus memang Ya, dekat ke arah kapal. Memang Nggak nggak masalah, bisa dari itu Pak. nggak masalah, itu memang resiko pekerjaan ya. Tapi jangan sampai itu menindih kabel itu, Kalau itu. bukan tadi gitu loh. Kalau yang hanya ngolong sih nggak masalah gitu loh. Asal jangan kelindes. Jangan kelindes. TPK semua udah beroperasi loh, pakai elektrifikasi nih, ke listrik semua dia. Tinggal kita yang belum.
Karena kita bilang tadi ada bolong tuh. Nah nih, Ya, sedikit bolong. Cuman begitu dialin listrik, meledak ini udah. Nanti gini juga, nanti yang ikut kopi biasanya kan siapa apa? Di Jepri ya, ngokos ya. Siapa? Info semua ya, maksud saya juga ya. Pak, ada kapal ini di dermaga I. Gitu. Ya biasanya kalau bukan BBM sendiri nggak ada info, makanya terkadang kita gelap mata tuh di situ bos. Sekarang Saya minta kalau BBM lain udah di share aja. kita selaku terminal ya, mungkin pos, kita yang punya dermaga, kita yang punya fasilitas, dan siapapun itu, kapal apapun itu yang bukan PBB bukan kita, tetap kita harus tahu, harus kontrol juga gitu, minimal. Gimana tuh? Kemarin musim Pak Jokowi seperti itu, dan tidak ada satu atau dua orang yang ngawasin di kapal yang PBB bukan kita. Pertama kan ya, tadi biasa kan kalau dia sewa jepren, kan kita bikin tuh timesheet, sewa gitu kan, kayak itu. Ini apa untuk per 04 kan nggak tahu kalau sekarang sudah dipasang atau belum alarm. Nah ini mati alarm. Iya, seluruh Pak, Jadi alarm kita sama kalau kerja bongkar muat barang di situ kayak bahan selek itu nggak bisa kasih kode. Bisa alarm bunyi kan. Jadi yang bawah itu sudah mati. minggir. Oke, Bongkar yang tekan itu sering jatuh. ya masukkan. Apa nanti kita info lagi ke JBI bagian ininya ya, bagian bukan JBI saya kok bukan sertifikasi, ini beda bagian sama JBI. Kalau nggak salah begitu nanti sertifikasi, begitu dia ada trouble dia akan ngejab sendiri deh. Kalau gitu, sertifikasi. Apa nanti kita lanjutkan ke JBI. Ada lagi Pak, kalau untuk bongkar muat kalau dia sewa paket jepret untuk bongkar muat semen atau pupuk, ini kadang apa mandur lapangan atau ininya dia kadang minta posisi apa bukannya di haluan apa di ini kita posisi jepret kita. Nah kalau posisi yang lebih aman kita ya lihat dari ini ya tempat Pak. Iya. Jadi supaya jangan sampai apa kabel kita lintang itu Pak. Iya. Jadi kalau ini kita posisinya jangan satu posisinya haluannya di apa dermaga sambungan, nah, kita posisi situ aja. Jadi apa jangan kadang minta bagian yang belakang. kita pindah-pindah. Kapal K2 otomatis kan kita gantry kan jadi apa? Ini kita lintang pasti. Dia kerjanya pakai apa? Dia pakai jepret atau pakai Tidak, kapal? kadang apa ya, dari gang itu tadi Pak apa pengurusnya minta Suruh lanjut pindah. bagian sana itu Pak. Oh. Nah, jadi kalau itu kan bisa koordinasi antar Ya kayak gini, kalau dia pakai jalan dua geng, keren kapal sama jepret, itu nggak masalah, tetap harus ikutin maunya mereka. Yang penting jalur ininya tuh bersih gitu loh. Nah pada saat kerja pun nggak apa-apa, nanti ada debu semen itu nggak masalah ya, yang penting jangan kena sampai lindes lah. Nanti makanya begitu selesai kapal, parkir di ujung, semprot itu punya area apa, kalau kabelnya tadi gitu, nggak apa-apa. Kalau dia mintanya, Pak, saya jepret belakang dulu ya udah layanin aja gitu. Nah kan tadi ada ini lagi nih, tentang kalau memang di dermaga lain ada kapal, tapi selama nggak ada kapal, Pak sudah bisa ngatur gitu loh, supaya semen itu jangan ya terus ya. Insya Allah. Oh. Saya cuma minta ini mengurangi resiko aja lah. Kabel ini sensitif banget gitu. Kalau sudah lagi operasi pelindas itu pasti akan meledak kemana-mana gitu. Dan bukan hanya PT, siapa pun. Info tadi pagi saya telepon Eko manajer DPPI buat gantry 04 udah oke, cuma saya belum lihat sendiri, belum memastikan. Udah dipindahin dari kanal 3 motor gantry-nya kan. Tadi udah oke. Cuman begitu katanya, gua tanya sama orang pusat DPPI, itu 02 juga nggak bisa bos itu. Masa sih Pak? Iya. Tahu juga. Langsung gue itu Pak,
waktu ngatur set siap 10 ton itu mesti. Saya boom 02 itu pendek kan Pak, dia mesti dia mesti bolak-balik Pak. Kalau gantry-nya belum benar mesti standby 10 ton itu. Ini nggak apa-apa. Nanti di ini. Kalau sebuah pelampung itu Pak. Dia punya Atau punya pelampung. Di sini agak lama. Terus, iya, kan belum bisa. Terus yang masuk lagi siapa? ini kita cuacanya kan nggak tentu nih, ya. Kadang panas, hujan, angin segala macam. Jadi saya minta pada saat nggak ada kapal dermaga, tolong G-Plan itu parkirnya rapat lah. Artinya 03 dan 02 dilakuin. Cuman boomnya itu jangan menghadap ke laut ya, atau begini gitu loh. Jangan ke gudang semua. Karena begitu dia kena angin, bau dia kehantam gitu loh. Bukan G-Plan begini gitu loh. Oh berarti waktu ada kapal posisi G-Plan itu beradu semua. Enggak Pak, boomnya di Iya, gudang. boomnya di sini, tapi dideketin semua. Deketin aja gitu loh. Jadi dia nggak titip angin kan? Ya, minimal kalau angin itu kan dia kan berat, gitu. Tapi kalau jauh begini kan kehantam ini, mendorong begini kan bahaya juga gitu. Sebenarnya dulu waktu perakitan itu untuk selewing itu parkirnya itu bukan ngarah sejajar atau ngarah ke laut atau ngarah ke darat. Dia ngarahnya itu ada posisinya Pak. Dan di situ juga ada paku bumi selewing. Ada. Ya, sudah. Paku bumi gantry juga ada semua. Cuman nggak Saya pernah. kan ada, saya fungsi kan. Motor gantry. Kalau dulu saya fungsi semua itu Pak. Sekarang fungsi nggak? Yang di bawah maupun yang di boom. Tak fungsi Pak. Jadi di mana posisinya saya tahu. Iya. Sekarang nggak fungsi kan, dua-duanya kan? Kalau selewingnya masih fungsi. Masih fungsi. Kalau paku bumi gantry-nya enggak ada karena enggak pernah diminyaki, enggak pernah di ini apa segala macam, semua lengket oleh semen. Satu nggak diminyakin, kedua nggak ada lubang juga di temaganya kan? Iya. Dia enggak pakai lubang memang dulu Pak. Jadi kita pasangkan dia masuk itu kan di selah rel itu ada baut-baut. Oh, baut rel. Disitulah dia nanti bukan kayak RMBC di apa CC itu ada lubang masing-masing. Kalau kita enggak. Dia memang sengaja settingan itu kemarin di baut itu. Memang di situ. Nah, berhubung kita sering bongkar semen, ya ujung-ujungnya jadi nambah semen lah kita gitu. Nah, untuk selewing sama gantry-nya semua sudah ada. Pakai ini. Wah, ini kan gemuknya diganti dengan semen gitu ya. Iya, diganti dengan semen Pak itu. Bukan CPO kan banyak bongkar semua. Kalau minyaknya pakai CPO tuh Beno. Bisa jadi bongkar dulu. Yang penting gimana caranya supaya pada saat angin gede itu dia itu nggak saling berhadapan lah sama lain lah. Makanya begitu kena angin kan ini yang rusak gitu. Kadang gini Pak, itu kan kita nggak ada ke daratnya. Selewing ini semua, kadang ada yang sebagian selewing ini kita sudah kunci nih. Tapi angin datang ini sudah putar. Kan sekarang aku bilang kemarin, tolong break selewing di jas, dikencengin di ini, tapi nggak juga. Makanya aku bilang untuk safety satu-satunya itu cuma ada di paku bumi selewing. Paku bumi selewing begitu kita naik sampai ke bulatan yang berikat itu ada lubang satu. Dari atas inilah paku buminya untuk nggak bisa. Mekanik yang ngomong. Ini lagi. Motor mekanik ini Pak. Tapi kalau diandai Bukan yang punya Nah, untuk ini karena harus pakai 2 orang. info seperti ini kan harus sampai ke tingkat seperti saya Pak Aris gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau saya juga di info juga gitu. Takutnya mungkin lupa atau nggak nyampe gimana lah. Apa terkait dengan pekerjaan di lapangan alas segala macam saya langsung nggak apa harus nggak apa gitu. Masalahnya kan gitu Ada kan kan urgent gua gitu. kita sudah kunci selewing, otomatis masih muter nih. Nah, dibilang operator nggak kunci nggak sesuai ini. Nah, sampai yang ini ya sedangkan itu bisa putar sendiri itu Pak. Ya, artinya kan kalau ya tadi yang Pak bilang koordinasi, kalau sampai kita nggak tahu hal seperti itu kan, ya kita bukan mencari masalah ya, tapi cari solusi gitu loh. Solusinya di mana gitu? Harus DP harus bisa solusi tadi. Info aja ya Pak. Ya.
Nah, itu ini tadi Pak, Bapak bilang kan itu untuk kabel 04 sudah dipotong. Belum mau potong, mungkin masih Berarti kan dipotong, kan? Tapi sudah lebih pendek dari yang sebelumnya yang ditarget. Nah, begitu Jeep Grand ini kan bisa ngentri nih. Kalau tadi tidak dipotong dia bisa sampai ke pagar, sampai pagar. Sekarang nggak bisa sampai pagar. Itu pembatasan aja di situ apa Pak? nanti kemungkinan dipasang apa namanya kayak apa sih yang stopper ya stopper gitu loh. Itu masalah stoppernya kuat apa gimana? Buat Kan apa? kadang Kalau lagi itu Pak, kita masalahnya gantry ini Pak ya, kalau posisi itu biar kita stop gantry masih agak monyor Pak, masih jalan. Tidak bisa gantry ini begitu kita stop gantry langsung stop berhenti. Nah itu yang masalah masih ada dorongan ya? Masih jalan nih. Yang boleh posisi relnya dilipat. Saya sampaikan kemarin, saya sampaikan rapat sama TNI Pak, dari juga pusat, ya kan, yang akan melaksanakan testing nih. Nah kalau saya tanya dia nggak, saya udah ngomongnya begitu, udah nggak mentok, ya kan, nggak mentok sampai ujung karena masih kabel udah dipotong, kan harus ada pembatas di sini nih, ya kan. Nah, dia juga tahu, oh ya ini harus kuat gitu loh, harus jangan sampai nanti udah dipasang pembatas, pas nyolong ke sana. Gitu. nah itu putus pas satu putus. Ya kalau Pak, tapi saya Meledak di atas Pak, jangan Pak. Masih kencang nih Pak. meledak itu sebetulnya ini jangan sampai ya, tidak berpengaruh kepada kabin. Ya kalau kena body Apa? body Jeep Grand bagaimana? Harusnya loh Pak. Cuma paling mati aja sih. Paling mati ya. Apa sampai rombol lah. Mati mesin. Sekarang kan putus Pak, kena body Jeep Grand bersih semua Pak. Ya gue kencang. Oh maksudnya. Ya oke. Dia nggak kena body Jeep Grand, dia kena rel. Pasti ground massa kan naik ke atas. Apa tidak kami di atas ini Pak? Kau bayar, jangan. Sorry lah. Masih bujang. Masih bujang. Soalnya waktu kompresor terus. Kalau safety dari sisi pemasangan alat itu kita akan lihat orang yang teknis yang bisa menjelaskan ke operator terkait dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika hal itu terjadi. Jangan sampai baru belum setengah mati langsung semua kan. Ya pokoknya resiko itu ada di kita lah ya. Nanti kita yang kontrol ke bagian yang lebih. Bujang kabin itu yang nangis di kabin banyak yang nangis. Tapi gua ada lagu nangis. Ini Pak, pengalaman yang waktu bongkar PKI itu kompreyornya itu bocor ininya, listriknya bocor kena bodi. Orang yang di atas karena dia masih pakai safety masih aman. Begitu turun dia jadi grounding, langsung nyetrek, meninggal di tempat. Langsung meninggal di tempat. Orang yang di atas, kan ada dua teman yang di atas itu aman masih. Jenis kabelnya kan saya nggak tahu nih. Apakah dengan meledak tadi nyambung ke bodinya gitu apa enggak gitu loh. Enggak apa-apa Pak, kalau nggak ada yang nangisin Pak. Bapak aku nangis. Jelek amat sih Bang doa lo Bang. Bukannya dihibur Pak, ditakut. Lo coba tanya sama Seri ya. Apa? Hah? Iya. Kira kalau sampai kejadian berpengaruh nggak ke body difference sama ke Kevin. ya. Resikonya nih tadi gua nggak ada. Ipo aja suruh ngecek nyetrum nggak gitu. Kalau nyetrum kabarin ke Pak Wanda maksudnya. Pak nyetrum Pak. Tempat ngabarin lah mati Bang. Ada yang di kamera Putus aliran listrik mati memang. Iya. Tapi yang ini, yang putusan itu yang dari momentum Yang dari itu.